Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Twitter dari tulisannya @ukm pengamatan. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumba Pembangunan Pesantren. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi di sebuah desa yang terletak di lereng Sumbing Sindoro. Di desa ini memang masyarakatnya sangat percaya dan selalu menghargai hal-hal yang berbau klinik. Bahkan ritual-ritual tertentu masih dilakukan di beberapa spot. Tempat yang dianggap punya daya magis kuat, keseimbangan antara manusia dan alam sangat terjaga di situ. Tetapi semua berubah ketika ada sebuah berita akan ada proyek pembangunan yang mengharuskan mengeruk sebuah bukit. Warga yang mendengar pun sesegera mungkin menemui kepala desa dan menanyakan kebenaran dari proyek tersebut. Dan memang benar adanya, akan ada proyek yang mengharuskan pengerukan bukit. Walaupun kepala desa tidak memberikan informasi detail akan dibangun apa di bukit itu. Warga hanya bisa pasrah dan ikhlas apabila bukit yang selama ini mereka jaga akan dibangun sesuatu yang mereka tidak tahu. Warga sebenarnya takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika proyek ini berjalannya waktu datanglah 3 orang asing dan bertemu dengan tokoh-tokoh desa. Mereka menjelaskan bahwasanya pengerukan bukit bertujuan untuk dibuat sebagai pusat jajanan seperti rest area. Bukit ini memang terletak di pinggir jalan besar dan sangatlah strategis. Mereka pun menjelaskan terkendala dengan izin. Tetapi mereka sudah dipersilakan. Apabila ingin memulai pengerukan, dengan berat hati tokoh masyarakat mempersilahkan dan tidak akan mempermasalahkan lagi dengan adanya pengerukan. Bukan tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pekerja proyek sebelum memulai segalanya. Mereka harus membawa 2 kepala sapi dan seekor sapinya, 3 ayam kampung jantan, 12 telur ayam, dan sebuah jarik berwarna coklat muda. Lengkap dengan bunga dan harus diadakan suatu acara bertujuan untuk tolak bala dengan mengundang warga dari 3 kelurahan ikut dalam acara tersebut. Bisa ditebak karena mungkin pertimbangan biaya yang harus dikeluarkan dari pihak proyek. Pihak proyek tidak mau memenuhi syarat dan ada yang lebih memilih membayar warga dengan uang agar dilancarkan dalam segalanya. Warga pun menolak dan menginginkan syarat itu harus dipenuhi dari pihak proyek agar para pekerja diberi keselamatan selama pekerjaan proyek. Memangnya kenapa Pak kalau syaratnya gak kita kasih? Tanya salah seorang. Kita gak bisa kasih tahu Mas. Kalau ada gak percaya sama kami, ya silahkan. Itu jalan A yang Anda pilih. Penting kami sudah memberi jalan yang terbaik, jawab salah seorang warga. Dengan perdebatan yang cukup alot di akhir pertemuan malam itu, tidak ada titik terang antara pekerja dan juga syarat. Tetapi para pekerja proyek itu tidak mau memenuhi syarat tersebut. 3 hari berselang, warga pun dikagetkan dengan adanya 2 unit eskavator yang sudah terparkir di sekitar bukit. Dan hari itu juga sudah mulai pengerukan. Yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala dan berdoa tidak terjadi hal yang ditakutkan. Beberapa tokoh masyarakat memenuhi para pekerja. Mas, hati-hati mas, kalau syaratnya belum ada, nanti kalau ada apa-apa kita gak bisa bantu. Iya pak, saya sudah tahu. Ya tapi gimana pak, saya cuma disuruh bos, saya juga cari rezeki pak untuk makan anak istri. Mendengar jawaban seperti itu, beberapa tokoh masyarakat pun mengerti keadaan para pekerja di sana. Walaupun memang ada suatu syarat yang harus dipenuhi, akan tetapi mereka juga dibenturkan dengan pekerjaan. Sehingga cerita pengerukan sudah berjalan 3 bulan dan belum ada progres yang signifikan. Bahkan setengah bukit pun belum tersentuh, padahal bukit itu termasuk kecil. Pekerjaan mereka selalu terhambat karena seringnya hujan dan angin setiap hari dan beberapa batu besar yang menghambat pekerjaan mereka. Para pekerja juga sering sakit-sakitan karena cuaca ekstrim yang terjadi
di setiap harinya. Uniknya, adanya hujan dan angin besar ini dimulai dari hari pertama pengerukan, seperti ada penolakan dari alam sekitar dengan adanya proyek ini. Di satu malam warga mendapat berita ada 8 pekerja kesurupan secara bersamaan dan warga diminta tolong untuk menyembuhkan 8 pekerja yang kesurupan itu. Sempat ada penolakan dari warga karena merasa kasihan, akhirnya 8 pekerja itu pun dinetralisir dan dievakuasi ke rumah warga. Ini yang saya maksud kemarin, Mas. Ini baru kesurupan. Kalau memang dipaksa bisa lebih dari ini. Tapi ini aman kan, Pak? Aman, Mas, kalau pergi dari sana. Sempat ada obrolan kecil di antara 8 pekerja yang intinya mereka akan tetap melanjutkan karena kejadian kesurupan yang tidak terlalu membahayakan. Pengerukan masih dilanjutkan dan mulai terjadi hal-hal aneh yang dialami pekerja. Mulai dari barang-barang yang hilang dan beberapa batu berukuran tanggung yang kembali ke tempat semula, walaupun sebelumnya sudah dipindahkan. Kejadian itu tidak membuat mereka bergeming, mungkin karena memang itu sudah resiko dari pekerjaannya. Puncaknya 2 supir ekskavator tiba-tiba mengalami demam tinggi dan muntah darah tanpa sebab. Muka mereka tiba-tiba pucat. Bahkan salah satu di antaranya mengigau. Pekerja lain seketika panik dan dibawalah ke IGD. Sesampainya di sana wajahnya pucat dan demam yang dialami seketika hilang. Bahkan mereka bertanya kenapa bisa sampai ke IGD mereka tidak sadar dengan apa yang mereka alami pada waktu itu. Keterangan dokter pun menjelaskan tidak ada penyakit atau gangguan di organ dalam. Bisa dikatakan 2 pekerja ini sehat walafiat. Mereka kembali ke proyek dan bisa ditebak mereka merasakan hal yang sama lagi, bahkan ditambah dengan dada mereka seperti ditusuk besi panas. Mereka berguling di tanah dan mencoba meraih apapun yang ada di depannya. Panas, panas, tolong aku, dadaku panas banget. Bingung bercampur panik, para pekerja melaporkan kejadian dan meminta bantuan. Namun kali ini warga menolak. Akhirnya mereka membacakan ayat Al-Quran dan di situ 2 pekerja ini merasa sakitnya berangsur hilang. Hingga rasa sakit itu benar-benar hilang. Para pekerja merasa ini sudah di luar nalar dan berpikir, mungkin ini maksud oleh sesepuh desa. Karena takut kejadian ini dialami semua pekerja, mereka melaporkan kejadian ini ke petinggi proyek. Akhirnya dibuat keputusan. Pengerukan berhenti selama 1 bulan agar keadaan bisa mulai tenang dan 2 sopir ekskavator berangsur membaik. Namun bukannya membaik dari keluarga, kedua supir ekskavator ini menceritakan keadaan mereka setelah pulang dari proyek. Setiap malam di jam-jam tertentu selalu mengalami demam tinggi dan muntah darah. Bahkan mereka bermimpi bertemu wanita cantik dengan gaun yang indah. Setelah mimpi itu 2 sopir ekskavator meninggal dunia. Dan itu secara bersamaan dengan hari yang sama dan waktu yang tidak jauh berbeda. Pekerja lain yang mendengar 2 sopir ekskavator meninggal dengan waktu yang bersamaan dan gejala yang dialaminya pun sama. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk kembali mengeruk bukit dan lebih memilih tidak melanjutkan demi keselamatan diri. Di sisi lain, para petinggi proyek tidak bergeming sama sekali dan tetap akan melanjutkan sampai selesai. Warga pun juga mendengar akan tetapi lebih memilih diam karena dari awal sudah tahu kejadian ini akan terjadi. Pengerukan dilanjutkan, namun kali ini hanya ada 1 ekskavator. 2 minggu berjalan, sopir ekskavator mengalami demam tinggi, muntah darah, dan bermimpi bertemu wanita cantik. Sama dengan kejadian awal, namun kali ini selang beberapa minggu dari mimpi baru meninggal dunia. Seperti tidak kapok diganti lagi dengan orang baru, akan tetapi tetap mengalami hal yang sama. Bahkan bergantian sopir dilakukan 7 kali dengan kejadian meninggal. 5 kali 2 diantaranya hilang akal. Warga yang mendengar selalu ada kejadian aneh di proyek lebih memilih diam dan tidak ikut campur. Suatu hari datanglah seseorang dari petinggi proyek menemui salah seorang sesepuh desa.
Dia mengatakan sudah hilang akal dan tidak tahu mau berbuat apa lagi. Karena proyek sudah banyak memakan korban, apalagi banyak yang tidak mau bekerja di proyek itu. Semua sudah terjadi, Mas. Kalau memang dari awal kalian ikut cara kita, gak seperti ini, Mas. Terus bagaimana, Pak, solusi terbaiknya? Sudah, Mas, itu diberhentikan saja. Siapa tahu dengan diberhentikan, semua bisa kembali normal. Setelah obrolan itu, ternyata proyek benar-benar stop dan semua peralatan diambil dari proyek. Tetapi dampak setelah itu dirasakan oleh masyarakat. Sekitar dampaknya adalah sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa di sekitar bekas pengerukan proyek. Penuturan para korban yang selamat saat melintas, mereka dihadang oleh sosok wanita cantik bergaun putih. Otomatis mereka menambahkan laju kendaraan. Mereka disitulah tiba-tiba sudah keluar dari jalan aspal. Ada yang menabrak pohon, ada juga yang terjun ke jurang di sebelahnya. Warga yang sudah tahu asal mulanya pun tidak tinggal diam. Warga mencoba mengontrol gaib yang ada di sana karena memang ada sebuah batu yang dikeramatkan dan di situ ditinggali oleh sosok widadari yang menjadi penguasa sebuah kerajaan gaib. Tetapi yang semua yang dilakukan hasilnya nihil. Gangguan tetap ada dan korban berjatuhan setiap bulannya. Bahkan pernah didatangkan 200 santri dengan warga melakukan doa bersama dengan tujuan menetralisir keadaan. Cukup berhasil tetapi hanya bertahan beberapa bulan saja. Para petinggi proyek yang mendengar kegaduhan setelah mereka pergi dari sana berinisiatif untuk menyelesaikan kegaduhan yang mereka buat. Datanglah mereka ke salah satu sesepuh desa dan meminta saran apa yang harus mereka perbuat. Akhirnya diberilah saran agar hajat proyek diganti oleh orang lain agar bisa berguna bagi banyak orang. Dengan kata lain, tanah kepemilikan dijual ke orang lain. Apa yang terjadi menjadi saran dari sebuah desa dilakukan petinggi proyek. Bukit itu dijual. Cukup lama proses penjualannya, memakan waktu hingga 2 tahun. Selama 2 tahun banyak didatangkan orang yang ahli di dalam spiritual. Di samping mengurangi efek korban jiwa, tujuan lainnya adalah bisa dibeli oleh orang yang tepat. Akhirnya ada salah satu orang ingin membeli bukit itu dan menjadikannya pondok pesantren. Seperti biasanya, orang itu menemui sesepuh desa dan dikeluarkan syarat sebelum memulai segala sesuatu. Namun kali ini warga meminta 5 kepala sapi dan 7 ayam kampung jantan, 22 telur ayam dan jarik berwarna coklat muda lengkap dengan bunga. Namun kali ini acara tolak bala diganti dengan adanya pembagian daging sapi ke warga secara cuma-cuma, ditolak mentah-mentah karena berpikir tujuan awal dengan syarat yang tidak seirama. Dia memang tidak percaya dengan hal berbau-bau mistis dan berpikir itu hanya akal-akalan semata untuk kepentingan perorangan. Walaupun sudah dijelaskan kejadian yang ada sebelumnya, karena tidak dipenuhi syarat itu, sempat menawarkan agar pembangunan melibatkan warga yang tidak punya pekerjaan. Sekali lagi ditolak dan tidak boleh melibatkan warga dalam pembangunan pondok pesantren. 1 minggu kemudian dimulailah pelaksanaan pembangunan. Bukit mulai dikeruk. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini berjalan lancar tinggal sampai 4 bulan. Seluruh badan bukit sudah hilang dikeruk. Eskavator yang mungkin karena tujuan mulia dan kekuatan doa yang kuat, fondasi bangunan sudah mulai dibuat. Tetapi dibalik semua itu, ternyata selama proses kurang lebih 2 bulan, awal kejadian kesurupan dan barang hilang masih dirasakan oleh para pekerja. Dan sekarang semua pekerja yang berjumlah 20 orang pun bermimpi hal yang sama, yaitu bertemu dengan sosok wanita cantik. Dan di salah satu mimpi pekerja ada 2 orang lagi yang akan meninggal dan menjadi akhir teror tumbal sebelumnya. Mendengar keanehan dan mimpi dari para pekerja, si pemilik mulai berpikir apa yang dikatakan oleh sesepuh desa tentang syarat itu benar. Si pemilik juga pernah mendatangkan seorang tokoh agama. Di situ dia menjelaskan bahwa dulunya sering ada pemujaan dengan adanya tumbal.
Namun untuk mengurangi hal itu butuh waktu yang agak lama. Karena kekuatan dari empunya tempat sudah semakin besar seiring dengan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Untuk mencegah mimpi itu benar-benar terjadi, si pemilik datang ke sesepuh desa dan menceritakan mimpi para pekerjanya. "Sudah terlambat, Pak. Kan saya sudah bilang harus di awal, tapi kalau mau, Bapak bisa pakai syarat itu, tetapi korbannya hanya berkurang 1. Ya sudah, Pak, gak apa-apa. Ini nanti jadi rahasia saya dengan Bapak. Jangan sampai ada yang tahu selain kita. Yang penting cepat diselesaikan. Lakukan semua syarat yang dibutuhkan." Beberapa warga bersama para pekerja berkumpul. Mereka melakukan ritual dengan menguburkan sebuah syarat pas di tengah bukit yang sudah dikeruk. Setelah semua syarat yang ada dipenuhi, si pemilik menjelaskan kepada pekerja tidak akan ada lagi korban dan mimpi itu tidak akan pernah terjadi. Hal itulah yang dilakukan semata-mata agar para pekerja mau melanjutkan pembangunan pondok pesantren. Pembangunan dilanjutkan dan selama berjalan kurang lebih 1 tahun tidak ada kejadian aneh lagi yang dialami para pekerja. Mimpi itu juga tidak lagi menghantui para pekerja. Ketika bentuk pembangunan sudah mulai terlihat, ada salah seorang pekerja mengalami kecelakaan, yaitu pekerja terjatuh dari lantai 2 dengan kepala terbentur tanah lebih dulu. Sempat dibawa ke rumah sakit, akan tetapi nyawanya tidak tertolong. 4 orang pekerja yang melihat langsung menuturkan jatuhnya dari lantai 2 itu sangat tidak wajar, karena jarak tepi bangunan agak jauh dan di situ seperti didorong oleh sesuatu. Pekerja lain yang mendengar kesaksian 4 orang pekerja itu berpikir bahwa syarat yang dilakukan waktu itu adalah kebohongan semata. Mereka tidak melaporkan kejadian ini ke pemilik ponpes. Mereka berinisiatif datang langsung ke sesepuh desa. Di situ sesepuh desa menjelaskan bahwa memang syarat itu hanya untuk mengurangi korban, bukan untuk mencegah semua korban. Mendengar penjelasan hal itu, para pekerja berbondong-bondong menemui si pemilik dan menghakimi si pemilik. Mereka merasa dibohongi dan menjadi perjudian tumbal. Namun apa? Ketika sampai di rumah, sang pemilik ternyata sudah mengetahui dari keluarga korban dan kabur meninggalkan rumah entah kemana. Tetapi dari telepon terakhir sang pemilik, dia akan memberikan santunan dan bertanggung jawab kepada keluarga yang ditinggalkan. Walaupun begitu, dengan emosi yang memuncak dan penuh rasa kecewa, rumah hunian sang pemilik pun menjadi sasaran para pekerja. Rumah dirusak, bahkan rumah berencana dibakar oleh para pekerja, tetapi sempat dihentikan oleh warga sekitar. Setelah kejadian korban tumbal terakhir itu, bangunan sempat mangkrak bertahun-tahun. Bahkan sudah ada beberapa bagian bangunan yang roboh karena sang pemilik tidak datang lagi dan melanjutkan pembangunan. Dan tepatnya di tahun 2019 ada sebuah komunitas yang mencoba mencari dan menghubungi pemilik untuk meneruskan pembangunan pondok pesantren yang sudah lama mangkrak itu. Akhirnya bangunan itu pun dihibahkan dan dipersilahkan dibangun. Di situ sang pemilik bercerita ketika dia membangun pondok pesantren itu memang hanya untuk kebutuhan duniawi saja. Dia membuat karena bertujuan untuk menaikkan popularitas dan mencari lumbung suara, karena di daerah itu dia bisa mendapatkan 30% dari suara yang dibutuhkan, dan dia menghibahkan bangunan itu sebagai penebus dosa yang dia lakukan sampai mengorbankan nyawa orang lain. Walaupun sebenarnya detail semua itu adalah sejarah kelam, akan tetapi komunitas ini percaya semua akan berjalan semestinya apabila dijalani dengan ikhlas. Sampai sekarang pembangunan masih berlanjut dan masih dalam tahap finishing. Semua berjalan lancar, bahkan sekarang warga ikut dalam perencanaan pembangunan. Kedepannya bahkan pencarian dana untuk pembangunan pondok pesantren. Mari kita doakan semua pembangunan berjalan lancar dan bisa menjadi sebuah berkah ketika pondok pesantren ini mulai beroperasi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Dan bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Dan terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Wassalam.